nama saya Diana Rinul Haq, mahasiswi dari Universitas Bosowa, Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan menurut filsafat ilmu. Jadi, secara bahasa memegang peranan penting dalam suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa yang mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan bahasanya. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolikum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol secara generik. Istilah ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir manusia mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi, dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala hal berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Melalui pernyataan ini, orang-orang yang berpikir atau Homo sapiens akan bertanya dalam diri, itu apa bahasa? Apa fungsinya? Bagaimana peran bahasa dalam berpikir ilmiah? Banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Sudah barang tentu setiap ahli berbeda-beda cara menyampaikannya. Bloch and Traeger menyatakan bahwa a language is a system or arbitrary vocal symbol by means of which a social group cooperates. Bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Senada dengan definisi di atas, Joseph Brown mengatakan bahwa a language is structure, a system of arbitrary vocal symbol by means of which member of social group interact. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, simbol-simbol. Simbol-simbol berarti things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkan itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah, seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan terjadinya infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan, panas suhu badan yang tinggi tanda suatu penyakit. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat kelompok atau konvensi sosial dan tidak mempunyai efek apapun setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah sesuatu sistem simbol-simbol, hal yang tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Simbol-simbol vokal, simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi urutan simutan. Bunyinya dihasilkan dari kerja sama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasi sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakannya secara jelas dan berbeda dari yang lainnya. Demikian pada dasarnya ujaran merupakan fenomena akustik. Dengan kata lain, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ vokal manusia merupakan simbol-simbol bahasa. Lambang-lambang kebahasaan, bersin, batuk, dengkur, dan lain sebagainya biasanya tidak mengandung nilai simbolis. Semua itu tidak bermakna apa-apa di luar mereka sendiri. Hanya apabila bunyi tersebut mempunyai makna konvensional,
tertentu dalam suatu kelompok sosial tertentu. Apabila batuk-batuk kucing diartikan lambang dari rasa hormat atau keadaan yang memalukan, barulah diterima sebagai sejenis status tambahan dan bahasa masyarakat terbaru. Yang ketiga yaitu simbol-simbol vokalis arbitrer. Istilah arbitrer di sini bermakna mana suka dan tidak perlu hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa. Misalnya, untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Accus caballus, orang Inggris menyebutnya horse, orang Prancis cheval, orang Indonesia kuda, dan orang Arab hison. Semua kata ini sama tepatnya sama arbitrer. Ya, semuanya adalah konvensi sosial, yakni sejenis persetujuan yang tidak diucapkan atau kesepakatan secara diam-diam antara sesama anggota masyarakat yang memberi setiap kata makna tertentu. Yang keempat yaitu suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol arbitrer. Walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara, hati murni, logika atau psikologi, namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan intern. Misalnya saja, setiap bahasa beroperasi dengan sejumlah bunyi dasar yang terbatas dan ciri-ciri fonetik lainnya seperti tekanan kata dan intonasi. Kemudian dalam beberapa bahasa bunyi tertentu tidak dapat dipakai di awal kata, yang lainnya tidak dapat dipakai atau menduduki posisi terakhir. Gabungan bunyi dan urutan bunyi membuktikan betapa pentingnya kriteria kecocokan dan pemulaan yang teratur rapi. Pemulaan ini jelas bersifat intuitif yang merupakan sifat tidak sadar, walaupun telah ditelaah para sarjana, diciptakan dan telah dipergunakan oleh manusia yang biasanya tidak sadar akan adanya suatu sistem berstruktur yang mendasari ujaran mereka. Yang kelima yaitu yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian laku manusia sejauh tingkah laku tersebut dipengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya. Mereka memandang tingkah laku sosial sebagai tindakan atau aksi yang ditujukan terhadap yang lainnya. Fungsi bahasa memang sangat penting dalam dunia manusia. Dengan bahasa, para anggota masyarakat dapat mengadakan interaksi sosial. Telaah mengenai pola-pola interaksi ini merupakan bagian dari ilmu sosiologi. Yang pertama yaitu fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak berbeda, pendapat ini saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, yang kedua yaitu penetapan pemikiran dan pengungkapan, yang ketiga yaitu penyampaian pikiran dan perasaan, penyampaian jiwa, yang kelima yaitu pengurangan kegoncangan jiwa. Selanjutnya, menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga, yaitu fungsi interaksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat yaitu fungsi personal, seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima yaitu fungsi heuristik, penggunaan bahasa untuk mengungkap tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Yang keenam yaitu fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Terus kemudian yaitu yang ketujuh yaitu fungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta penyampaian pada orang lain. Knaller menemukan 3 fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Jurgen dan filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan afektif. Fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi afektif menonjol dalam komunikasi estetik.
Sedangkan Buchler membedakan fungsi bahasa dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa representasional. Bahasa ekspresif yaitu bahasa yang digunakan yang terarah pada diri sendiri, yakni si pembicara. Bahasa konatif yaitu bahasa yang terarah pada lawan bicara, dan bahasa representasional yaitu bahasa yang terarah pada kenyataan lainnya, yaitu apa saja selain si pembicara atau lawan bicara. Lebih lanjut, Des Moines Morris mengemukakan 4 fungsi bahasa, yaitu information talking, pertukaran keterangan dan informasi; mood talking, hal ini sama dengan fungsi bahasa ekspresif yang dikemukakan oleh Buchler. Yang ketiga yaitu exploratory talking, sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran sebagaimana fungsi estetis; dan grooming talking, tuturan yang sopan yang memaksudkan kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial dan menghindari pertentangan. Yang kedua yaitu bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menggunakan atau menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan digapai akan terwujud. Di samping menguasai langkah-langkah tertentunya, kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Berbicara masalah sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dan pengertian bahwa ia merupakan kumpulan dengan ilmu yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Dengan demikian, jika hal tersebut dikaitkan dengan berpikir ilmiah, sarana ilmiah merupakan alat bagai cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Sarana berpikir ini juga mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan. Ini disebabkan sarana ini adalah alat bantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir, inilah yang mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. Premis yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Semua itu tidak terlepas dari fungsi bahasa itu sendiri sebagai sarana berpikir. Ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, fungsinya untuk komunikasi disifatkan dengan ilmiah juga, yakni komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah ini merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Untuk mencapai komunikasi ilmiah, maka bahasa yang digunakan harus terbebas dari unsur emotif. Di samping itu, bahasa ilmiah juga harus bersifat reproduktif, dengan arti jika si pengirim komunikasi menyampaikan suatu informasi berupa X, misalnya si pendengar juga harus menerima X juga. Hal ini dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahan informasi di mana suatu informasi berbeda, maka proses berpikirnya juga akan berbeda. Yang ketiga yaitu bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan bahasa agama, ada 2 pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan dalam kitab suci. Mari kita lihat mengapa seseorang ilmuwan menggunakan model matematis. Yaitu yang pertama, karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesa keilmuan. Cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk memformulasikan hipotesanya dalam bentuk yang persis dan jelas. Juga hal ini memaksa dia untuk meninggalkan perincian yang tidak penting. Sekali model itu diformulasikan dalam suatu bentuk yang abstrak, maka dia merupakan cabang dari matematika. Kemudian kita akan mempelajari sebuah kelompok sosial dengan informasi tertentu mengenai perasaan suka dan tidak suka di antara pasangan manusia. Sebuah grafik adalah suatu bahasa matematis yang
mudah di mana kita dapat mengemukakan struktur semacam itu. Sebuah grafik didefinisikan sebagai sekumpulan titik-titik dengan garis-garis yang menghubungkan beberapa pasang titik. Meskipun tidak usah semuanya titik ini dihubungkan satu sama lain, kita akan memakai tanda panah pada beberapa garis tersebut yang merincikan arah, di mana dalam hal ini kita sebut grafik yang berarah. Kita juga akan menggunakan tanda plus dan minus pada beberapa garis ini yang kita sebut grafik yang pertanda. Jika individu A dan B digambarkan dengan dua titik, maka sebuah panah A dan B dengan sebuah tanda plus berarti bahwa A menyukai B, dan panah dengan tanda minus berarti A membenci B. Jika terdapat panah dari A ke B, maka A adalah tidak mempunyai perasaan apa-apa atau netral terhadap B. Gambar kedua memperlihatkan grafik pertanda yang mungkin dibuat bagi tiga orang, di mana seorang pun bersifat netral satu terhadap yang lain. Pada A, di mana setiap orang menyukai setiap orang lainnya. Kelompok sosial adalah seimbang pada B, di mana individu B menyukai kedua individu lainnya, tetapi kedua individu ini saling tidak menyukai satu sama lain. Terdapatlah satu situasi yang seimbang pada A, C, dan B, menyukai satu sama lain dan masing-masing tidak menyukai individu ketiga. Ini merupakan satu situasi yang tidak seimbang. Grafik D menunjukkan suatu situasi di mana setiap orang tidak menyukai orang lainnya. Ini mungkin dapat dipertimbangkan sebagai tidak seimbang karena mungkin terjadi tekanan-tekanan yang kuat terhadap sepasang individu untuk membentuk suatu kondisi terhadap individu ketiga. Dari grafik itu terlihat bahwa grafik dengan jumlah tanda minus yang genap adalah seimbang dan grafik dengan tanda minus yang ganjil adalah tidak seimbang. Teorema ini mempunyai suatu penerapan yang amat menarik dalam ilmu politik. Umpamakan bahwa kita memiliki suatu institusi politik di mana anggotanya satu sama lain tidak saling menyukai, tidak menyukai atau netral, atau jika kita suka dapat mengganti kata menyukai dengan kemampuan untuk seirama secara politisi. Katakanlah mungkin untuk membentuk suatu struktur dengan dua partai pada institusi politik tersebut, jika terdapat suatu metode yang dapat membagi anggota institusi politik tersebut menjadi dua partai sedemikian rupa, sehingga setiap anggota hanya menyukai anggota-anggota dari partainya sendiri dan tidak menyukai anggota-anggota dari partai yang lain. Atau dengan penafsiran lain, jika setiap anggota seirama secara politis dengan rekan-rekan yang sepertinya dan tidak seirama dengan anggota-anggota partai yang lain, maka teorema struktur mengumpulkan bahwa suatu institusi politik adalah seimbang jika membentuk suatu struktur dua partai di dalamnya. Hasil ini mungkin mengejutkan para ahli pengetahuan sosial, namun merupakan suatu contoh yang baik tentang sumbangan ahli matematika murni yang memberikan suatu dalih yang berguna. Jadi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas dedukasi penjabaran. Bagaimana orang dapat secara tepat mengetahui ciri-ciri dedukasi merupakan suatu masalah pokok yang dihadapi oleh filsafat ilmu dewasa ini. Pendirian yang paling banyak dianut oleh bahwa deduksi ialah penalaran yang sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan logika formal. Dalam hal ini orang menganggap tidaklah mungkin titik tolak yang benar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial, yakni bahasa buatan. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebal dalam aspek emotif dan afektif, serta jelas kelihatan bentas dukungannya. Matematika lebih mementingkan bentuk hubungan pernyataannya digunakan batang jelas. Pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang sebenarnya telah ditentukan. Misalnya, jika diketahui A termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungannya dengan C, maka A tidak ada hubungan dengan C. Kebenaran kesimpulan di atas ini ditentukan bagaimana hubungan antara dua pernyataan sebelumnya. Pola penalaran ini tampaknya akan lebih jelas jika dinyatakan dengan
bahasa simbolik sebagai berikut: ABC, BC, AB. Dengan contoh ini, matematika bukan saja menyampaikan informasi secara jelas namun juga singkat. Cara berpikir yang dilakukan di atas adalah deduksi. Dalam semua pemikiran deduktif, maka kesimpulan yang ditarik merupakan konsekuensi logis dari fakta-fakta yang mendasarinya. Kesimpulannya yang ditarik tidak usah lagi diragukan. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme dan sigolisme. Ini disebut sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam-macam ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Metode matematis memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematis memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya, hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan yang berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial, memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek penelaahan yang tak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Ilmu-ilmu sosial dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapinya tidak atau belum mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan, dan pengertian tentang ruang adalah sama sekali tidak relevan. Baik, kita lihat mengapa seseorang ilmuwan mempergunakan itu.